film itu kan mencerminkan pembuatnya, ya kan? Oh iya. Ya kan, film itu mencerminkan pembuatnya. Nah, Ya. kalau kebanyakan film Indonesia tidak cukup nampak ada sentuhan-sentuhan kemanusiaannya, nah, udah bisa dikatakan bahwa memang pembuatnya tidak punya lagi kepekaan pada kemanusiaan. Tidak punya atau mereka sudah terkontaminasi. Iya, Kita cuma bicara masalah Ya karena ekonomi tok. terkontaminasi kemudian tidak punya, kan Ya. gitu. Apalagi namanya kalau bukan itu kan, tidak punya. Nah, Berilah kekuatan, berilah keberanian, kau memberikan matahari di tangan kanan, rembulan di tangan, zaitun di pundak kanan, dan mata pedang pundak kiri untuk melawan kegaduhan sosialis dengan perbuatan, dengan kata-kata, tidaknya dengan diam. Kegiatan perfilman hari ini hendaknya menjadi bagian dari amal perbuatan yang dikoridoi, bagian dari perjuangan mengemban amanat sebagai khalifah di bumi perfilman, di bumi negara kesatuan. Kita amati, kita ikuti persoalan-persoalan kekerasan di dalam lapangan di produksi film, itu lebih kepada ke bawah. Kalau ke atas tidak. Ya. Ke atas dalam pengertian begini, bahwa kepada produser nggak berani, kepada pemain utama yang lagi top, sutradara nggak berani. Ke bawah mereka galak. Iya, makanya sebenarnya benar tadi bahwa telah terjadi satu situasi sistemik yang membuat seseorang menjadi semacam itu kan, begitu kan? Artinya ada hierarki yang kemudian dipakai seorang yang merasa lebih komandan lah gitu ya, karena sutradara itu misalnya kan selama ini dianggap komandan dalam sebuah film adalah sutradara lah jenderal dalam produksi film gitu kan, sehingga dia merasa punya hak untuk berperilaku keras, kasar atau bahkan itu pada bawahnya kan. Kan di kepolisian kemarin kan terjadi juga hal seperti itu kan, yang kasus yang ramai ini. Artinya ini adalah situasi yang sudah masuk ke dalam semua lini kehidupan. Makanya jadi sebenarnya kan memang situasi bangsa kita kan situasinya seperti itu. Jadi ada peristiwa apa ini, Sambo, polisi menembak polisi, ya kan, itu kan juga atasan ke bawah nanti gitu. Nah, sebenarnya kan juga mental semacam itu juga bisa kita lihat sehari-hari kan. Jadi kalau kita naik bis yang gede itu, kalau melihat mobil yang melanggar tuh kita jadi sebel. Lalu mobil kalau melihat motor yang petakilan tuh sebel. Jadi kita merasa lebih unggul karena kita berada di bis besar. Kita merasa unggul karena berada di mobil. Kita merasa unggul karena naik sepeda motor, maka penyeberang jalan itu pantas saja kita serempet kan gitu. Ya, nah, jadi artinya kan begini. Artinya begini. Kalau kita menyimpulkan, ini kan sudah menafikan sila kedua. Ya. Sila kedua dari Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi persoalan ini sebetulnya kan lebih menyangkut kepada unsur kemanusiaan. Betul. Bahwa seorang sinias membuat film, dia tentunya akan bicara tentang hitam putih kemanusiaan. Ya. Tetapi kalau di dalam pelaksanaannya mereka sudah tidak mencerminkan unsur-unsur kemanusiaan, itu kan ini sesuatu yang perlu kita Nah, itu yang mau saya jelaskan. Jadi bangsa kita sedang berada di dalam situasi yang mengabaikan kemanusiaan. Padahal kan katanya kita Pancasila dan kemanusiaan itu kan sila kedua, gitu ya. Nah, sehingga kita tidak punya kepekaan lagi pada kemanusiaan dan itu mewarnai lingkungan kerja kita. Yang lebih kita sayangkan adalah kenapa juga krisis kemanusiaan ini berlangsung di perfilman. Kenapa lebih kita sayangkan? Karena film ini katanya adalah seni budaya karya, ya, dan pembuatnya tentulah disebut seniman, ya. Kenapa seseorang menjadi seniman itu ditandai dengan kepekaannya terhadap kemanusiaan dan kehidupan. Ya, kemanusiaan kan untuk kehidupan manusia hidup, ya, kan gitu ya. Nah, ketika kemanusiaan terkikis, maka substansi karya seni, substansi seniman itu kan menjadi terkikis. Kan ya, gitu. tapi masalahnya mungkin tekanan-tekanan yang dia hadapi itu, sehingga akhirnya bahwa mereka hanya berpikir bagaimana film itu jadi dengan kesepakatan angka yang sudah
disepakati dengan segala macam hal-hal yang sebetulnya semua tekanan dengan kontrak kerja yang berbahaya, dengan kontrak kerja yang ujung-ujungnya adalah kalau dia tidak bisa memenuhi apa yang sudah disepakati itu, maka dia akan di-blacklist segala macam. Itu kan karena mengabdi pada industri yang berpatok pada tadi uang, dan sebagainya. Sementara kelahiran karya seni itu adalah memang untuk kemanusiaan, memang untuk untuk kesejahteraan lahir batin. Saya kan sering menyebut begitu. Nah, ketika semuanya direduksi menjadi kepentingan industri, maka hal-hal itu diabaikan kemanusiaan tadi, sehingga muncullah iklim yang Anda sebut tadi. Ya, orang karena ditekan gini-gini. Nah, lalu gunanya apa? Membuat film ini kan sama gini loh, Bung Adi. Ekonomi. Lah ya, ekonomi. Acuannya liberal. Ekonomi yang sekarang menjadi hedonis ya. Nah, sehingga orang sekarang itu nilainya sangat diukur oleh ekonomi. Ya kan? Hedonis ya kan. Nah, kalau di dalam filsafat tujuh langit itu, nah manusia yang berada pengabdiannya pada ekonomi dan syahwat gitu ya, itu adalah setingkat binatang. Baca lagi tuh Anda, kapan-kapan baca novel saya itu yang Heaven, Seven to Heaven itu ya. Nah, itu adalah tingkatan manusia terendah yang sama dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan, karena derajatnya diukur hanya dari harta dan nafsu syahwat. Maka hedonisme itu ditandai dengan bagaimana orang menumpuk-numpuk kekayaan tanpa mengenal kenyang, dan bagaimana merentengi pacar, istri, atau simpenan-simpenan lebih banyak, kan itu. Nah, sekarang begini, saya mau nanya, Bung Alis, tujuan dari sebuah karya film itu apa? Ya, untuk tentunya kan adalah memberikan sesuatu yang menarik minat orang, dan orang bisa mendapatkan feeding dari apa? Ya, itu komunikasinya. Dan kemudian bahwa diharapkan karya film itu juga secara ekonomi bisa berguna. Ya. Nah, karena di situ kan membutuhkan biaya, sehingga kalau membutuhkan biaya, membutuhkan investasi, membutuhkan permodalan, tentunya kan ada dasar-dasar perhitungan bahwa film itu harus paling tidak uang itu bisa kembali dan berputar kembali. Gini loh, mungkin ini yang membuat gini loh, situasi Pak Adi. Makanya kita harus mulai dari ngomong tuh paling dasar gitu ya. Jadi seluruh kegiatan hidup kita itu kan memang untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya kan? Kita beragama, kita berfilsafat, kita berkesenian, itu kan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, gitulah ya kalau mau lengkap. Nah, film diadakan, diselenggarakan kan juga untuk tujuan itu, ya kan? Nah, kesejahteraan itu menyangkut dua, ya, kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. Ketika Anda hanya bicara tentang kesejahteraan lahir, yaitu pakai duit, harus duit pakai kembali, itu ukurannya adalah uang. Di dalam iklim yang hedonis, yang tadi Anda sebut hedonis, barangkali sekilas itu benar. Tapi suatu ketika, ini akan ketahuan bahwa ini tidak menjawab persoalan. Gitu loh. Persoalan yang mana? Persoalan yang batin. Bukan persoalan yang batin, kan tadi saya bilang. Ya, kesejahteraan itu terdiri dari lahir dan batin. Masalahnya bahwa sinias-sinias dan produser itu mempunyai pemikiran itu tidak. Kalau makanya ini yang cuma hanya secara ekonomi, bagaimana uang saya bisa menjadi uang. Dan makanya itu salah. Itu salah, jelas salah. Karena tadi yang sepakatnya saya urut bahwa apapun kegiatan kita termasuk di film itu tujuannya adalah lahir batin. Nah, ketika kita hanya bertuhan kepada ekonomi, kepada kesejahteraan lahir, maka muncullah tragedi. Ya ini tadi. Ya, karena contohnya dia menyampingkan kemanusiaan, ketersentuhan, padahal nah kan gitu urut-urutannya. Nah, padahal ya kemanusiaan inilah yang mesti disuarakan oleh karya seni. Nah, kita lihat kemudian sekarang ya. Kalau kita menyaksikan film-film terakhir ini, adakah film Indonesia yang punya ketersentuhan kepada kemanusiaan? Dari situ kita tahu bahwa penyelenggaraan perfilman sudah melenceng dari substansinya, karena mengabdi kepada ekonomi tadi. Nah, kalau Anda saksikan film-film Hollywood ya, meskipun dia temanya action, horor dan sebagainya, unsur-unsur kemanusiaan selalu muncul. Hitam putih manusianya. Adegan bagaimana orang tersentuh pada orang yang misalnya dihantui setan kan, Arnold Schwarzenegger itu bagaimana istrinya meninggal lalu dia tersentuh pada kemanusiaan itu lalu kemudian menjadi action, itu persoalan cerita.
Arnold Schwarzenegger bagaimana hubungan kemanusiaan dengan keponakannya, atau Sylvester Stallone itu dengan ponakannya yang diculik oleh narkoba itu terakhir film gitu ya. Jadi meskipun film-film action dan sebagainya, termasuk film-film fantasi dan sebagainya, itu selalu unsur-unsur kemanusiaan itu muncul. Ya, artinya gitu. ada feeding, ada sesuatu yang ingin disampaikan, betul, yang bisa menjadi contoh baik untuk kemanusiaan, untuk gitu ya. Unsur-unsur kemanusiaan. Ya, nah kita kemudian mulai mengkoreksi, adakah kesadaran itu pada film-film Indonesia belakangan ini? Adakah nilai-nilai kemanusiaan? Nah, film itu kan mencerminkan pembuatnya, ya kan? Oh iya. Ya kan? Film itu mencerminkan pembuatnya. Nah, Ya. kalau kebanyakan film Indonesia tidak cukup nampak ada sentuhan-sentuhan kemanusiaannya, nah, udah bisa dikatakan bahwa memang pembuatnya tidak punya lagi kepekaan pada kemanusiaan. Tidak punya, atau mereka sudah terkontaminasi. Iya, cuma bicara masalah ya karena ekonomi tok. terkontaminasi kemudian tidak punya, Ya. kan gitu. Apalagi namanya kalau bukan itu kan, tidak punya. Nah, kalau seseorang termasuk seniman tidak memiliki sentuhan kemanusiaan, maka itu tadi kita gagal menerapkan falsafah hidup kita yang katanya Pancasila, karena kemanusiaan itu berada di urutan kedua Pancasila gitu. Nah, itu. Nah, lalu kembali ke topik yang Anda bawa, yaitu bagaimana ada seorang sutradara tadi melakukan tindak kekerasan. Nah, ini kan sesungguhnya juga tanggapan-tanggapan yang kita berikan ini, kalau saya lihat kan juga hilangnya kemanusiaan kita. Jadi kita menjadi gagah-gagah kan sekarang, tiba-tiba Gagah karena filmnya laku, gagah karena filmnya mencapai sekian juta. Maksud saya gagah ketika ya, mengatasi, kegagahan kita saat ini, orang film saat ini, bukan mengatasi persoalan ini loh, maksudnya mengatasi persoalan tempeleng-menempeleng ini loh kan. Nah, tiba-tiba yang muncul adalah bagaimana kita merasa bergagah karena organisasinya mampu dengan tegas memecat, gitu kan? Ya, itu ya. Ya kan? Kan gagah kita. Ya. Lalu ada lagi organisasinya lain memberi apresiasi karena itu. Menjadi paling tidak muncul satu ketersentuhan bagaimana kita minta maaf pada orang yang tempeleng. Bagaimana organisasi yang menaungi sutradara yang entah sudah minta maaf atau belum itu ya. Sudah. Kemudian juga minta maaf gitu. Kalau saya ikuti kasus itu, sutradara yang bersangkutan sudah minta maaf. Ya, sudah bagus. minta maaf Ya. kepada orang tua. Artinya kan salah, berarti kan tindakannya itu salah. Salah. Ya. Artinya itu kan satu hal yang positif. Salah kan nggak perlu diulang. Nggak perlu diulang. Nggak positif ya. Salah. Nah, kemudian tadi Anda mengatakan bahwa organisasinya dengan gagah perkasa memecat sang sutradara yang Ya. sudah melakukan Makanya kekerasan. maksud saya kan sebetulnya begini. Maksud saya kan begini, Bung Adi ya. Ini anggota. ya, Ada organisasi. ya. Organisasi profesi itu apa sih? Didirikan satu, biasanya kan untuk meningkatkan kesejahteraan secara bersama, berkeadilan gitu ya. Kedua, untuk persatuan supaya memiliki kekuatan secara komunal gitu ya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan SDM. Peningkatan SDM itu di dalamnya adalah bagaimana seseorang menjadi profesional. Kalau dia profesi memegang etik, punya menjadi SDM yang baik lah kira-kira gitu yang meningkat. Nah, kalau di situ kemudian ya terjadi yang tadi melanggar etik atau tidak etik, kan berarti kegagalan organisasi itu di dalam membina anggotanya. Ya, artinya gini, sikap itu mencerminkan bahwa organisasi itu menjadi seperti kelompok paramiliter atau anarko yang bikin hukum sendiri. Iya. Gitu. Padahal mereka harusnya ada di bawah lindungan NKRI. Mereka asosiasi kerja, bukan ormas agama. Ya, yang bisa itu masalah hukum. Kan begitu. Jadi yang ingin saya tekankan sebenarnya akan lebih bijak kalau organisasi itu mengoreksi diri bahwa ternyata selama ini tadi yang gagah-gagah tadi adalah tidak cukup mampu membuat organisasi sebagai tempat untuk mendidik, menaikkan sumber daya, meningkatkan SDM, atau menjadikan yang bernaung di bawahnya adalah memegang etik itu. Ya, itu kan gini, fungsi organisasi itu kan adalah mereka paling tidak menjadi kanal untuk knowledge, skill, and attitude. Ya. Nah, ini kan persoalan ini menjadi, kalau knowledge kita akuin lah bahwa mereka pasti bisa memberikan itu, skill juga. Tapi ini kan persoalan attitude. Attitude ini kaitannya dengan hubungan antar manusia, hubungan dengan Tuhan. Itu kan satu kesatuan. Ya, makanya. Jadi
Jadi itu kan satu kesatuan, apa tadi knowledge, skill dan sebagainya itu satu kesatuan yang disebut kemudian adalah SDM, sumber daya manusia, kan gitu. Nah, salah satu tujuan organisasi dididikan adalah meningkatkan SDM. Nah sekarang begini, sekarang untuk bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini tidak terjadi, apa yang harus dilakukan? Apakah itu berarti harus dimulai dari organisasinya? Ya dimulai dari diri kita sendiri, Ya, kan? tentu, dari yang diri kedua dari yang sendiri. paling terdekat, Ya. terus kemudian dari organisasinya. Tapi yang paling penting adalah kesadaran untuk apa dia membuat sebuah film, karya film tentunya tidak boleh hanya berpaku kepada unsur-unsur yang sifatnya hanya ekonomi semata. Iya. Gitu. Jadi untuk apa kita menjadi manusia, ya kan? Untuk apa kita menjadi seniman? Untuk apa kita menjadi sineas, kan gitu? Itu kesadaran itulah yang sekarang itu tadi kita diskusi panjang lebar di awal. Justru saya ingin menukik ke sana kesadaran kepada kemanusiaan ini terkikis di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi kalau gitu Lebih menyedihkan lagi adalah di perfilman ikut-ikutan. makanya kalau begitu mungkin kita perlu mensosialisasikan di dalam industri perfilman mengganti kekerasan dengan